Halo guys, jujur gue itu lagi males banget ya bahas mikrofon sekarang-sekarang ini. Karena yang kita tahu bahwa mikrofon wireless khususnya itu desainnya atau bentuknya itu sama ya kebanyakan. Jadi ya bahasnya kayak agak boring aja gitu ya. Tapi kebetulan juga ada yang komen kayak gini. Jadi sekalian aja gue bahas mikrofon wireless yang lagi gue pakai sekarang ini. Ini dia. Ini adalah mikrofon wireless dari Shinko dengan tipe G2 dan gue mau bahas di awal aja soal harganya. Untuk yang A2 atau 2 transmitter atau mikrofon ini dibanderol sekitar 2,1 jutaan. Nah, banyak yang keliru nih kalau beli mikrofon wireless itu nggak harus buat 2 orang ya yang dapat 2 transmitter itu. Karena menurut gue yang satu itu bisa buat jadi cadangan. Karena kalau yang kita tahu, kalau kalian sering pakai mikrofon wireless ya kebanyakan itu di transmitternya baterainya itu lebih cepat habis dibanding receivernya. Jadi satu buat cadangan sih itu menurut gua oke ya. Dan juga ketika kalian butuh buat 2 mikrofon dengan 2 orang itu juga bisa kepake nantinya gitu. Nah, nama Shinko sendiri emang udah banyak yang kenal ya. Brand yang satu ini emang sering ngeluarin mikrofon-mikrofon yang menurut gua kualitasnya mengarah ke arah profesional. Oh ya, BTW kalau kalian inget dan subscribe channel Inside Cam, pasti kalian tahu kalau gue pernah bahas beberapa waktu yang lalu menggunakan wireless microphone juga, tapi dari brandnya Godox, yang tipenya itu Muffling M2. Ya sedikit perbandingan aja dengan Godox M2, menurut gue di Godox Muffling M2 itu noise-nya masih cukup tinggi ya, cukup kedengeran. Dan suaranya emang kurang bulat aja gitu ya. Kesimpulan itu gue dapet setelah gue mencoba dari mikrofon Shinko G2 ini. Nah, sebelum kalian kepo, gue mau kasih tahu dulu hasil perekaman audio menggunakan Shinko G2 ini. Let's go. Oke, kali ini gue lagi ngetes suara dari mikrofon Shinko yang G2 dan juga A2 karena transmitternya ada 2 dan mereka mengklaim ini bisa sampai jarak 50 meter lebih atau 150 meter sih maksimal tanpa adanya halangan ya. Tapi kalau ada halangan mungkin sekitar 50 meter sih masih oke. Tapi kalau menurut gua jarak segitu sih terlalu jauh ya. Karena untuk bikin video wawancara atau vlogging atau misalnya reporter gitu ya, paling jaraknya segini lah, sekitar 1 meteran. Tapi gue coba agak mundur dikit. Oke, sekitar 10 meter. Gue yakin suaranya masih bagus, tapi nggak tahu ya kalau ada angin atau apa, karena ini langsung menggunakan mikrofon tanpa dead cat, tanpa windshield juga, tanpa lavalier juga, jadi ini langsung mikrofon. Oke, gue coba balik badan, sinyalnya apakah terganggu, karena di sini cukup cukup luas, nggak ada halangannya sih. Gue yakin hasilnya bakal bagus ya. Oke, gue coba mendekat lagi. Kalau untuk noise reduction sih cukup oke ya, karena cukup mampu meredam noise, ada noise cancellationnya juga. Nah, jadi udah pada tahu kan ya hasil dari penggunaan mikrofon wireless Shinko G2 ini kalau dipakai di luar itu kayak gimana. Jadi gue mau switch aja sekarang karena gue sekarang lagi pakai yang mikrofon lain ya. Gue coba pakai Shinko G2-nya, bentar. Halo, tes. Oke, gue coba pasang dulu ya. Ini gue gunakan langsung transmitternya di klip di kaos gue, jadi nggak pakai lavalier. Oke, sebelum bahas mic-nya, gue mau kasih tahu dulu isi di dalam box-nya. Box-nya juga elegan dengan warna hitam kayak gini, serta beberapa gambar produk dan fiturnya. Yang pertama kita temuin adalah manual guide dan ada hard case-nya juga ya, jadi bukan pouch. Hard case-nya ini cukup tebal dengan 3 slot serta kompartemen buat aksesoris lainnya. Nah, kali ini yang gue pakai yang 2 transmitter, yang artinya bisa dipakai buat 2 orang. Selanjutnya kita dapat kabel jack audio 3,5 mm TRS dan TRRS buat ke kamera, dan juga 2 mic lavalier serta kabel charger tipe C yang 3 cabang sekaligus. Jadi bisa dipakai charging dengan 3 sekaligus. Habis itu ada juga pin penjepitnya, dead cat atau windshield juga ada, dan yang jarang banget gue temuin adalah SIM ejector kayak gini. Ini kayaknya buat reset sih. Di bagian transmitter dan receiver tentunya sama-sama memiliki penjepit di bagian belakangnya, serta LCD monitor untuk melihat beberapa keterangan seperti baterai dan lainnya. Di bagian atas ada mic untuk transmitternya dan lubang output serta jack headphone di receivernya.
Untuk charging sama-sama di bagian samping, ada tombol mute atau power juga, dan ada jack mic lavalier di transmitternya. Terakhir di samping yang lain ada tombol reset dan gain control di receiver, dan di transmitter ada tombol low cut dan juga pairing serta resetnya juga ada. Di mikrofonnya ini udah menggunakan transmission algoritma 2.0 yang dimana akan meningkatkan sinyal sistem pada mikrofon dengan jarak sekitar 492 kaki. Yang hebatnya lagi, Synco G2 menggunakan chip digital signal processor untuk mengoptimalkan sinyal ya, dari input ke output secara langsung, yang membuat latensinya hampir nol dan mampu memproduksi suara lebih berkualitas tentunya. Cocok banget buat yang mau live streaming atau broadcast. Synco G2 hanya membutuhkan waktu 40 menit untuk mendapatkan daya 50% dan 1 jam untuk 80%, serta mampu digunakan hingga 8 jam dengan pemakaian non-stop jika terisi penuh. Hal yang cukup penting atau yang perlu diperhatikan ketika kalian membeli mikrofon wireless adalah hasil kualitas suaranya tentunya, dan juga jarak dari hasil perekamannya. Karena ini tentunya adalah wireless mikrofon dengan tanpa kabel atau nirkabel ya. Nah, di Synco G2 ini setelah gue coba sih di jarak 10 meter aman dengan mikrofon mengarah ke kamera. Jadi asal nggak banyak halangan dari sinyal, mic ini mampu bekerja hingga jarak 50 meter, bahkan sampai 150 meter loss. Polar pattern dari built-in mic-nya sendiri menggunakan omnidirectional, yang artinya mampu merekam di sekeliling mikrofonnya. Frekuensi jaraknya 50 Hz sampai 20 kHz dengan sensitivitas minus 40 dB. Oh iya, untuk pairingnya sih sebenarnya dia otomatis ya pas dinyalain pertama kali, tapi kalau misalnya abis di reset kalian harus pairing lagi sih. Jadi sebenarnya mikrofon ini cocok banget buat kalian yang pengen bikin konten ASMR atau liputan atau juga podcast sih masih bisa ya. Saran gue sih beli yang transmitternya dapat 2 atau mikrofonnya ini dapat 2. Untuk dari segi harganya menurut gue mikrofon ini masih cukup terjangkau ya jika dibandingkan dengan mikrofon lain sekelasnya kayak misalnya Godot Muffling M2 tadi atau juga yang merek Rode. Synco G2 ini jauh lebih terjangkau dengan kualitas yang bisa dibilang cukup setara. Ya mungkin segini aja pembahasan gua soal mikrofon wireless dari Synco yang G2A2 dengan transmitternya 2 atau mikrofonnya dapat 2 ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan jangan lupa kalau yang mau beli kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih.